Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku di video yang berbeda. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang minyak bumi. Kalian di kelas berapa nih bertemu dengan materi ini? Berikut adalah daftar isi yang akan saya jelaskan dalam video ini. Masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu pengertian minyak bumi. Minyak bumi disebut minyak mentah atau petroleum, sering dijuluki sebagai emas hitam. Cairan kental berwarna coklat pekat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Adapun beberapa penjelasannya yang bisa kalian ambil untuk pengetahuan kalian. Pembahasan yang kedua adalah komposisi minyak bumi. Nah, yang pertama yaitu campuran cairan kompleks, sebagian besar merupakan senyawa hidrokarbon sebesar 90% sampai 90%. Yang kedua, hidrokarbon utama dalam minyak bumi yaitu alkana, sisanya terdapat sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Yang ketiga, selain hidrokarbon, terdapat kandungan senyawa karbon lainnya yaitu oksigen, belerang, serta nitrogen. Yang keempat, umumnya pada gas alam sebagian besar merupakan alkana suku rendah antara C1 sampai C4 dan metana merupakan komponen utamanya. Komposisi yang terakhir adalah terdapat gas lain termasuk CO2, O2, N2, H2S, bahkan gas mulia misalnya helium. Namun jumlah gas-gas ini sangatlah sedikit. Masuk ke dalam penjelasan yang ketiga yaitu proses pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi itu apa aja sih? Yuk kita kenalin. Jadi, sisa-sisa organisme terkubur di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa organisme hidup tersebut terkubur oleh lumpur dan garam. Dalam jutaan tahun, terbentuk sedimen dari sisa organisme hidup. Tekanan dan panas mengubah sedimen menjadi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk di dalam batuan dan terkubur di dalam bumi. Minyak bumi kemudian diekstraksi oleh manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Masuk ke dalam pembahasan yang keempat yaitu dampak negatif minyak bumi. Loh, kok ada sih dampak negatifnya minyak bumi? Padahal kan banyak tuh dampak positifnya. Jangan salah dulu ya, sini aku jelasin. Jadi, dampak negatif penggunaan minyak bumi yaitu yang pertama, gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global dan gas karbon monoksida atau CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, yang kedua yaitu ketergantungan yang sangat tinggi pada SDA ini menyebabkan sedikit penggunaan dari SDA yang terbarukan. Yang ketiga yaitu gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak seperti yang terjadi sekarang ini. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita yang kelima, yaitu teknik pemisahan fraksi minyak bumi. Jadi, minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi ini berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, dan 4% butana dan isobutana. Sisanya pentana. Next, kita lanjut ke dalam materi kita, yaitu fraksi dan kegunaannya. Jadi apa aja nih fraksi itu dan kegunaannya? Yang pertama, gas. Pasti udah pada tahu kan apa sih gas itu? Bahkan seluruh penjuru dunia udah pakai gas loh masaknya. Jadi gas itu apa? Gas itu bahan bakar LPG, bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua yaitu petroleum ether yang digunakan sebagai pelarut. Lanjut yaitu bahan bakar bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan kita sehari-hari. Pasti udah pada tahu nih semuanya. Nah, di sini juga ada fraksi nafta, yaitu bahan kimia pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, kosmetik, dan zat aditif bensin.
lanjut yaitu minyak tanah atau dalam bahasa kimianya kerosin. Jadi minyak tanah ini bahan minyak bakar, bisa nih buat lampu pijar atau lain-lainnya yang bermanfaat bagi rumah tangga atau lingkungan sekitar. Masih ada nih yaitu aftur. Kalian tahu gak sih apa itu aftur? Kalian pernah gak sih naik pesawat dan tahu apa itu bahan bakarnya? Jadi bahan bakar pesawat itu adalah aftur. Nah ini juga ada solar dan minyak diesel, itu termasuk bahan bakar diesel. Yang terakhir itu adalah pelumas sebagai pelumas parafin, lilin, batik, korek api, semir, sepatu. Yang terakhir yaitu aspal sebagai pengaspalan jalan. Baiklah, sampai di sini video penjelasan saya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.